Ya, halo para pemirsa Suyanto.id dimanapun berada. Kali ini kita bertemu, semoga kita semua sehat walafiat. Nah, ini merupakan pembicaraan dalam konteks untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Kali ini temanya adalah pemilihan subjek penelitian untuk mendapatkan sumber data. Dan narasumbernya masih bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ali. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini merupakan episode ketiga. Dan episode yang 1-2 sudah kita tayangkan. Kalau Anda mau melihat bisa di suyanto.id. Assalamualaikum Prof. Ali. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Ya, mudah-mudahan sehat semua, Prof. Amin. Dan vaksinnya sudah selesai, Prof ya? Satu kali lagi. Oh ya, saya tanggal 17. Iya. Ya. Saya tanggal 16 nanti. Wah, ini apa? Dalam bahasa Jawa unda-undi, kakak Iya. adik. Ya, Prof. Kita kan sudah membicarakan 2 episode. Yang pertama itu the nature of quantitative research, kemudian sudah bicara instrumen, dan kali ini setelah instrumen jadi tentunya itu adalah untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data harus perlu subjek. Gimana untuk mendapatkan subjek itu, Prof? Iya. Terima kasih, Prof. Yanto. Jadi pada intinya penelitian kuantitatif itu kan kita akan melakukan atau membuat generalisasi berdasarkan hasil penelitian itu. Nah, kalau kita akan melakukan generalisasi, maka salah satu kaidah yang harus dipenuhi itu adalah bahwa sumber datanya itu diambil dari populasi. Nah, sumber data ini yang digunakan oleh kita untuk mengambil data itu dalam konteks ini disebut dengan sampel. Jadi artinya dalam perspektif penelitian kuantitatif, persoalan sampel dan sampling teknik itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, sumber data itu biasanya kalau dalam penelitian pendidikan, penelitian sosial, penelitian perilaku, itu kebanyakannya menggunakan manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan populasi dan apa yang dimaksud dengan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan karakter, keseluruhan objek yang akan dijadikan sumber data itu adalah keseluruhannya namanya populasi. Nah, dari populasi itulah kita mengambil sampel. Nah, persoalan sampel ini kan adalah persoalan apakah sampel yang kita ambil ini merepresentasikan atau mewakili populasinya, itu yang jadi persoalan. Apabila sampel itu mewakili populasi, maka apapun kesimpulan yang kita peroleh dari sampel itu bisa diberlakukan atau digeneralisasi ke dalam populasinya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana supaya sampel ini itu menurut kaidah-kaidah penelitian sampel ini representatif terhadap populasi. Itu yang jadi persoalan itu. Nah, sebelum melangkah, Prof. Pernah saya mendengar ada populasi yang populasinya itu terbatas dan tidak terbatas, finite dan infinite population. Ini apa ini sebetulnya? Jadi bisa juga dikatakan seperti itu, bisa juga yang disebut dengan target population dan accessible population. Populasi target dan populasi accessible. Nah, populasi target itu infinite, jadi nggak terbatas target population itu. Sedangkan
accessible population itu adalah terbatas. Jadi kita bisa batasi gitu lingkupnya itu. Jadi itu yang disebut dengan accessible population. Nah, biasanya penelitian kuantitatif itu generalisasinya berlaku untuk accessible population. Oke. Itu. Cuma implikasinya bisa saja, saya katakan bisa saja, tidak harus. Bisa saja kepada target population yang lebih luas lagi. Luas, ya. Nah, itu. Jadi begitu saja itu. Okay. Ya. Oke. Jadi. Nah, oke, teruskan. Nah, jadi misalkan bicara dengan siswa SMA, mungkin targetnya itu di Provinsi Jawa Barat. Kemudian bisa mungkin studi kita itu digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas, SMA seluruh Indonesia, begitu kan? Nah, implikasi itu, jadi bukan generalisasi jadinya itu. Oh, jadi hanya implikasi saja. Jadi tetap generalisasinya kalau populasinya Jawa Barat ya Jawa Barat gitu. Oh, ya. Gitu. Karena yang aksesibelnya itu. Jadi nanti kan berkaitan dengan accessible itu, berkaitan dengan bagaimana teknik kita memilih sampel dari populasi itu. Oke, ya. Ya, oke. Nah, sekarang dalam rangka kita memilih sampel yang representatif terhadap populasi, ada dua kata kunci yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah ukurannya, yang kedua adalah tekniknya. Nah, artinya bagaimana atau berapa besar ukuran sampel yang kita buat. Nah, kemudian bagaimana teknik kita mengambil itu. Nah, secara kuantitatif ukuran sampel itu berkorelasi negatif dengan populasinya. Oke. Jadi artinya makin besar populasi yang kita populasi penelitian, nah itu bisa makin kecil, lebih kecil gitu dibandingkan. Jadi proporsinya itu, proporsinya itu lebih kecil daripada ini. Nah, itu makin kecil populasinya, proporsinya makin besar gitu. Itu korelasinya. Jadi artinya mungkin saja populasinya itu kita bisa bayangkan itu yang namanya survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu kan konteksnya nasional, tapi populasinya makin kecil gitu proporsinya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan jadi artinya ada korelasi negatif antara proporsi sampel dan populasi itu. Korelasinya negatif. Negatif gitu. Jadi makin besar populasinya, proporsinya makin kecil gitu. Ya. Okay. Itu yang berkaitan representativeness-nya itu. Nah, iya, makanya tadi itu salah satu kunci kita untuk mengambil mencari representativeness itu. Nah, kemudian dalam kaitan dengan populasi, dalam kaitan dengan ukuran ini, itu ada ini saya memandangnya hal yang perlu dipikirkan ulang gitu, karena banyak yang menganggap bahwa untuk mengambil populasi itu biasanya size-nya atau ukurannya itu dengan persentase. Nah, itu saya katakan itu kalau persentase itu bahaya banget. Bagaimana kalau populasinya 1.000.000, 1% aja itu berapa kan begitu? Nah, itu 1% dari 1.000.000 aja sudah banyak sekali gitu. Oleh karena itu di dalam terutama survei-survei itu ada formula gitu yang bisa dipakai itu. Nah, itu bisa diperiksa di buku. Termasuk di buku tulisan saya juga ada formula-formula untuk menghitung ukuran populasi itu. Dan kalau misalnya representatif populasinya itu bisa kita uji itu ketepatan kita menggeneralisasinya. Contohnya quick count. Quick count itu kan bisa langsung diuji itu kesimpulan yang diinikan itu. Kalaupun terjadi meleset gitu tidak terlalu besar melesetnya itu. Kalau pengambilan sampelnya itu mengikuti kaidah-kaidah sampling itu. Nah, yang kedua, kata kunci yang kedua itu teknik. Teknik pengambilan sampelnya. Teknik pengambilan sampel itu secara garis besar itu ada dua macam, Prof. Satu adalah teknik probability sampling dan ada teknik non probability sampling.
Nah, teknik probability sampling itu adalah dengan menggunakan teori peluang itu ya, atau berbasis teori peluang. Cuma ada semacam semacam rule of thumb atau bisa dikatakan begitu itu bahwa kalau sampel itu homogen, nah itu teknik apapun yang kita dapatkan itu kita bisa mengambil kalau populasi itu homogen, teknik apapun yang kita ambil itu akan kita menghasilkan sampel yang representatif. Saya sering menggunakan kepada mahasiswa itu contohnya bakul beras itu. Nah, kalau bakul beras itu kalau untuk mengetahui jenis beras apa, karung besar itu cukup ambil jumput aja. Oh, ini beras jenis apa kan gitu. Karena dia homogen gitu. Nah, persoalannya apakah di manusia bisa seperti itu? Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau manusia kan tidak seperti itu kan. Kalau misalnya yang ininya penelitiannya itu tentang karakter, waduh, karakternya sangat berbeda dan sebagainya. Prestasi belajar juga sangat berbeda atau sangat beragam. Nah, itu. Nah, oleh karena itu ada teknik-teknik sampling yang digunakan yang tadi kategorinya yaitu teknik berpeluang, teknik sampling berpeluang dan teknik sampling tidak berpeluang. Nah, yang sangat tersohor itu formula yang dipakai oleh Solomon dan McKenzie. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apa-apa saja teknik sampling yang berpeluang? Teknik sampling yang berpeluang itu adalah yang paling umum, paling populer itu adalah random. Jadi random itu acak. Prinsipnya yang namanya sampling random itu adalah semua anggota populasi berpeluang sama untuk terpilih. Gitu. Jadi tidak menggunakan kriteria tertentu. Pokoknya semua berpeluang untuk terpilih. Jadi ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak lotre lah gitu. Lotre itu kan semua ini terpilih. Nah, cuma yang jadi persoalan karena di dalam penelitian yang menggunakan subjek atau manusia sebagai sumber data, itu kan kadang-kadang heterogen kondisinya itu. Nah, kalau dalam kondisi yang heterogen itu kita menggunakan randomnya itu stratifikasi atau disebut stratified random sampling. Jadi setiap strata itu harus diwakili gitu. Atau menggunakan sampel cluster. Jadi di cluster ada gugusan-gugusannya itu harus terwakili. Nah, atau bahkan kalau misalnya dia itu berjenjang seperti desa, kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi itu kan berjenjang. Itu samplingnya juga berjenjang juga itu. Begitu, Prof. Nah, itu yang teknik yang berpeluang. Nah, ada lagi teknik yang tidak berpeluang atau tak berpeluang. Nah, teknik tak berpeluang ini ya tidak seperti tadi prinsipnya semua anggota populasi berpeluang terpilih menjadi sampel. Kalau tak berpeluang itu tidak. Kita bisa nyomot saja dari mana ini. Sorry dalam tanda petik itu bahasa. Ininya bisa nyomot saja dari mana sesuai dengan kepentingan kita misalnya. Itu yang disebut dengan dalam bahasa penelitian disebut dengan purposive sampling. Itu. Atau bahkan accidental sampling gitu. Kita ngambil nangkap siapa saja yang kita dapat gitu itu. Itu accidental sampling atau katakannya convenient sampling teknik gitu. Seenaknya saja gitu itu. Nah, sekarang ini peluang-peluang seperti itu penggunaan seperti itu banyak sekali terutama karena kita biasanya menggunakan Google Form. Google Form itu kan siapa yang mau menjawab kan begitu. Nah, itu tidak jadi soal, cuma persoalannya akan muncul ketika hasil penelitian itu akan digeneralisasi. Jadi questionable dari validitas kita membuat generalisasi itulah yang muncul gitu. Prof, sekarang kalau jalannya mundur bisa nggak ya? Misalkan mahasiswa menyebar Google Form,
tidak peduli dari mana. Tapi belum punya teknik sampling, nyebar saja. Setelah banyak, lalu diambil dari jawaban itu, yang sudah jawab itu, diambil secara random. Nah, kalau hal seperti ini gimana sampling kita? Itu masih termasuk random sampling atau non-random, yang seperti itu. Ya itu yang permasalahan yang kadang-kadang dihadapi itu seperti itu. Kalau misalnya dari Google Form-nya itu yang menjawab itu banyak sekali, kemudian disampling lagi secara random, ya mungkin saja itu berpeluang. Cuma kan kadang-kadang yang namanya Google Form itu juga tidak gampang itu, Prof. Ya, betul. Gitu. Untuk mencapai target saja, misalnya kita katakanlah setelah dihitung misalnya sampel size-nya misalnya 300. Untuk mencapai 300 itu tidak gampang itu. Ya. Nah, sebetulnya jadi saya masih mengkategorikannya, kalau kita menggunakan teknik pengumpulan datanya itu pakai kuesioner yang diunggah ke Google Form, ya masih convenient saja itu. Ya. Convenient sampling atau ini apa. Tapi untuk penelitian-penelitian yang tidak bermaksud membuat generalisasi, itu yang berdampak luas, saya pikir no problem itu. Ya. Misalnya contoh need assessment. Need assessment itu kan tidak punya dampak yang begitu ini kan. Tidak generalisasi. Cuma kita ingin tahu kebutuhannya seperti apa aja kan gitu. Ya. Oke. Ya, jadi saya juga punya mahasiswa ya, melakukan penelitian di bank syariah. Itu kan nasabahnya sulit sekali di scatter di mana-mana, sehingga dia menggunakan accidental sampling tadi. Tetapi walaupun accidental, kan orang yang begitu datang ke bank itu kan juga tidak sistematik. Itu juga random juga saya kira datangnya mereka itu. Ya, artinya itu mah justifikasi lah bagaimana. Sehingga masalahnya kalau samplingnya random dan non random itu kan implikasinya pada analisis kan beda itu ya. Zaman dulu Prof, saya di waktu kita di Amerika itu kan, mereka itu kan semua orang itu ada daftar di yellow page kan gitu. Nah, memilih itu lebih enak gitu. Kalau kita kan nggak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya survei dengan menggunakan telepon, itu dia memilihnya itu melalui yellow page gitu. Nah, dulu gara-gara yellow page itu di BB ya, BB ya, itu ada contoh notorious sampling error. Ya, di antara mereka itu ada yang samplingnya itu sampai 5.000. Melawan yang hanya 500. Masih tepatnya 500 itu prediksinya. Karena sampling frame-nya persoalannya itu hanya menggunakan orang yang punya BPKB untuk pilihan presiden, Bro. Padahal frame-nya kan orang yang milih presiden itu tidak yang punya mobil saja. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, itu tidak mengindahkan tadi heterogeneity kan gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita itu sampelnya populasinya itu heterogen, itu enggak bisa itu samplingnya dengan menggunakan random yang biasa, tapi harus menggunakan stratified random sampling gitu. Jadi randomnya harus berdasarkan stratanya. Bahkan berdasarkan strata itu harus dilihat proporsinya gitu. Misalnya yang punya mobil itu berapa, yang tidak punya mobil berapa, itunya. Nah, proporsi yang punya mobil diambil sampelnya itu. Nah, jadi tadi ada kemungkinan itu terjadinya ketidaktepatan itu karena dia memandang sampel populasi itu homogen, padahal heterogen yang harusnya tekniknya stratified random sampling gitu. Tapi yang penting kan frame konsep siapa yang melakukan apa itu harus jelas, sehingga samplingnya itu adalah mencerminkan siapa itu tadi. Misalnya seperti pilihan presiden, siapa yang berhak memilih presiden, itu kan harus diperhatikan di dalam sertifikasinya itu kan. Ya, Prof. Oke lah. Dan sampling itu besarannya kadang-kadang ini sudah cukup besar, sudah cukup kecil. Berapa besar sampling itu dianggap besar, berapa cukup dianggap cukup.
itu tergantung formula, Prof ya. Betul, ada formulanya itu. Jadi Ya. itu yang formula itu sebetulnya mempertimbangkan itu adalah karena kan kalau penelitian kuantitatif itu kan berkaitan dengan pengujian metode statistika yang Ya. digunakan untuk pengujian itu. Dan biasanya dalam metode statistika itu ada istilahnya tuh error yang ditolerir gitu itu. Itu Ya. yang disebut dengan type 2 error itu. Ya. Atau dalam istilah survei kita itu sering dengan margin of error itu harus Iya, dipertimbangkan. betul, betul. Jadi intinya itu tadi. Jadi ketika kita mengambil sampel, itu yang diperhatikan adalah berapa error yang kita tolerasi, kemudian bagaimana peluang kita melakukan kekeliruan. Nah, itu yang dipertimbangkan itu dan ada formula. Iya. Nah, itulah kadang-kadang mahasiswa kita itu ini sudah cukup. Nah, persentase tadi, Prof. itu logika persentase yang sangat lemah itu kalau menurut saya gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, sebab kalau misalnya jutaan, 0,5% aja udah berapa kan gitu, berapa puluh ribu kan gitu. Ya, saya kira kriteria yang paling baik ya sampling error. Ya seperti Prof katakan, berapa mau kita yang bisa Tolerir errornya gitu. Karena kan sampling itu kalau sangat tepat tentu seperti contoh quick count itu luar biasa. Jadi sekarang seperti pemilihan presiden Amerika itu nggak sampai nunggu berbulan-bulan. Iya. 3 hari aja sudah diumumkan itu. Sehingga kalau orang nggak percaya pada quick count, itu nggak percaya pada medical check up itu saya kira. Kita kan melihat kesehatan kita hanya di sampling saja itu sebetulnya. Darahnya macam-macamnya itu. Ya oke lah. Ya oke lah. Apalagi Prof yang perlu diperhatikan dalam sampling ini? Selain yang sudah kita bicara, masih ada lagi nggak? Ini yang terakhir. Ya, jadi sebetulnya tadi ya, jadi 2 pertimbangan kita mengambil sampel itu, yaitu size-nya dan tekniknya. Itu saja yang dirikan. Nah, detail daripada semua ini itu kan tidak mungkin dibicarakan dalam obrolan yang sejenak ini. Itu bisa dibaca di buku-buku tentang metodologi penelitian, tetapi bukunya juga ditulis oleh orang yang paham gitu. Sebab banyak sekali buku metodologi penelitian itu yang kadang-kadang saya katakan ini sudah bahasa ininya itu sesat menyesatkan gitu. Ya. Saya pikir itu Prof Yanto ya. Ya apalagi persoalan sampling jangan ikut-ikut mengutip kutipan gitu loh. Ya gitu. Apalagi gitu. Kita itu gampang-gampangnya saja gitu. Ya oke lah Prof. Ini diskusi kita sudah cukup panjang. Insya Allah ini menginspirasi para mahasiswa kita, mahasiswa baik S1, S2, S3 maupun para dosen muda. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan ini menjadikan amal kita semua. Amin. Dan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.